Jiwanya muda, tapi kelakuan pernah muda. Ya, jadi kita kelakuan harus muda. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya minta dua tim terbaik. Sis Evi tolong di sisi kiri karena banyak mama-mama. Bro Kanis boleh di sisi kanan, tapi cukup imbang ya di sini antara bapak-bapak dan mama-mama. Lia Suryanto, saya selaku ketua Dewan Pembina untuk PSI NTT. Nah, Bro and Sis, kalau di PSI kita panggil Bro untuk saudara laki-laki dan Sis untuk saudara perempuan. Jadi mau tua, mau muda kita panggil Bro and Sis supaya rasa muda terus. Ya, nggak bisa yang bilang mau jadi wakil rakyat dikit-dikit obat rematik, dikit-dikit tolak angin, ya, atau minyak angin. Ya, kalau di PSI Bro and Sis, yang kita bilang hadir kerja untuk rakyat, kita turun hadir untuk rakyat, bukan stiker untuk rakyat. Ya. Jadi saya sudah berkeliling 17 kabupaten di NTT ini. Tebak ada berapa kabupaten di NTT? Ada berapa? 20? 22. Benar. 21 kabupaten, 1 kota, Bapak. Ya, saya sudah berkunjung 17. Saya masih kurang 5. Ya, padahal dapil saya hanya 12 kabupaten. Jadi kalau jadi ketua pembina NTT bukan jadi ketua pembina dapil 2. Tapi ketua pembina seluruh NTT. Saya masih hutang 5. Sika, Ngada, Nagekeo, Flores Timur, Lembata, sisanya saya sudah. Ya. Jadi bukan 17 desa. Ya. Nah, orang suka bertanya, Ibu Jen baru mau jadi caleg baru ke Malaka. Padahal Ibu Jen sudah ke NTT sejak 8 tahun yang lalu. Waktu itu kita lihat begini, mana provinsi termiskin di Indonesia? Papua Barat, NTT nomor 3. Papua, saya masuk tahun 2013 lewat pelayanan gereja. Kenapa baru 2013? Karena sebelum 2013 saya tidak di Indonesia. Jadi begitu pulang ke Indonesia langsung mulai pelayanan masuk Papua. 2015 masuk NTT. Bagaimana cara memilih masuk NTT? Kita lihat kabupaten yang termiskin. Dari yang paling miskin kita mulai dari bawah, akhirnya kita memutuskan masuk Pulau Sumba. Jadi Bapak Mama harus bangga, Malaka tidak dimasukin duluan. Berarti bukan kabupaten termiskin. Haleluya. Ya. Jadi kita masuk di Pulau Sumba. Ngapain di Pulau Sumba? Pertama kita melakukan pelatihan guru-guru. Pada saat saya masuk tahun 2015. Ini fakta ya. Guru-guru dibayar gaji 200.000 1 bulan. Ya. Bapak guru tuh kayaknya. Kenyataan, pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah guru, betul? Harus mengajar anak orang, mengasihi anak orang, betul? Tapi perut tidak pernah penuh. Terkadang sulit untuk mengasihi anak orang kalau rumah sendiri, perut sendiri juga tidak cukup. Maka kita berikan bantuan kepada guru-guru dan kita berikan pelatihan mengajar matematika. Supaya prinsip kita begini, kalau guru pintar muridnya pintar. Kalau gurunya nggak pintar muridnya nah itu sudah. Muridnya lebih nggak tahu lagi apa yang diajarkan. Nah mulai beralih dari situ kita berikan juga perahu. Anak-anak kecil begini umur 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mulai 6 tahun masuk SD kan? Ya, tapi mereka nggak bisa nyebrang sungai. 2 jam. 2 jam jalan ke sekolah, 2 jam pulang, 4 jam di jalan di sekolah, mereka sudah capek, mereka tidur. Karena masih kecil. Akhirnya apa? Akhirnya saya belikan perahu dari Surabaya, 2 buah, supaya mereka bisa nyebrang 20 menit. Ya. Beralih lagi ke universitas.
dosen. Sekarang saya lagi kerjasama dengan Undana, membuat MOU untuk beasiswa di Undana. Ya. Kenapa diberikan program beasiswa? Karena anak-anak itu semuanya rata-rata kurang mampu, dari keluarganya kurang mampu. Untuk kuliah sering putus. Bantuan pemerintah ada, itu kita akui, tapi bantuan swasta lebih perlu ada. Supaya anak-anak tidak putus sekolah. Supaya anak-anak menjadi tenaga ahli, bukan tenaga kasar. Tahu nggak profesi anak-anak NTT kalau di Jakarta? Padahal kalau anak-anak ini pulang ke kampungnya, mereka itu adalah anak bapak mama, anak manis yang sukanya main sepak bola atau main voli. Tapi di Jakarta dipaksa untuk kelahi, paksa keras untuk bertahan hidup. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya 71 anak beasiswa. 50 itu beasiswa separuh, 11 itu beasiswa penuh, artinya gratis 4 tahun. Sisanya sudah lulus. Saya punya 24 anak karate, ya, anak-anak yang tidak punya bapak. Bapaknya sudah meninggal atau kabur. Kejuaraan Shotokai nasional, pulang bawa 3 medali emas. Jadi hidup mereka berubah, bukan lagi anak tanpa bapak, bukan lagi anak miskin, tapi mereka adalah atlet nasional. Ya. Maka itu yang perlu kita berikan adalah kesempatan. Supaya apa? Supaya kalau anak-anak keluar kerja sebagai tenaga ahli, sebagai atlet, ilmu IT, ilmu semua, bukan sebagai tenaga kasar. Kalau tenaga kasar akhirnya bagaimana? Setiap minggu masuk WA ke saya 4 kali. 4-5 kali, kadang-kadang tiap hari. Saya sampai sudah pusing. Ibu, anak kami kerja keluar kota, ke perkebunan sawit, ke Kalimantan, terjadi musibah, pulang dalam keadaan meninggal dunia. Kami butuh ambulans untuk mengantar anak kami pulang ke kampungnya. Akhirnya apa? Sehari berapa biaya untuk mengangkut jenazah dari El Tari Kupang ke kampung Malaka sini? Kira-kira 5 juta. Setiap hari saya dapat WA minta tolong 5 juta. Akhirnya apa? Akhirnya saya beli ambulans gratis 2. 1 untuk Pulau Timor, 1 untuk Sumba. Pulau Timor angkut jenazah